Media asal Vietnam, Soha, meledek timnas Malaysia U23 yang tersingkir lebih cepat di ajang Piala AFF U23 2025. Kepastian Malaysia U23 terhenti di fase grup usai gagal mengalahkan timnas Indonesia U23 di partai terakhir grup A Piala AFF U23 2025 pada Senin tanggal 21 Juli tahun 2025. Bermain di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Jakarta, laga timnas Indonesia U23 vs Malaysia U23 berakhir imbang 0-0. Dengan tambahan 1 poin dari laga tersebut, Garuda Muda memastikan diri menjadi juara grup A dan lolos ke semifinal. Sementara bagi Malaysia U23, tambahan 1 poin tak membuat mereka beranjak dari posisi ketiga di grup A. Karena itulah Malaysia U23 dipastikan gugur. Dalam sebuah artikel berjudul Kejuaraan Asia Tenggara, Indonesia masuk semifinal, Malaysia tersingkir dari babak penyisihan grup itu, Soha menyebut Malaysia gugur dengan cara yang mengecewakan. Pasalnya Malaysia U23 hanya bisa meraih 4 poin saja selama fase grup. Kendati demikian, Malaysia sejatinya punya potensi menjadi juara grup A jika saja menang dengan selisih 2 gol atas. Kendati demikian, bukannya menang, laga Malaysia vs Indonesia itu berakhir dengan skor sama kuat. Tak heran performa tim asuhan Nafuzi Zain menjadi sorotan. Indonesia Timnas Malaysia U23 mengecewakan ketika tersingkir lebih awal di turnamen Piala AFF U23 2025. Diharuskan menang atas timnas Indonesia U23 dengan selisih minimal 2 gol untuk lolos, Malaysia justru gagal menciptakan keajaiban, bunyi laporan dari media Vietnam, Soha, Selasa tanggal 22 Juli tahun 2025. Malaysia bermain keras, tetapi serangan mereka tidak membuahkan hasil yang diharapkan. Di sisi lain, timnas Indonesia U23 mampu mengendalikan situasi dengan baik dan tidak membiarkan lawan menembus pertahanan. Skor akhir 0-0 secara akurat mencerminkan situasi timnas Indonesia U23 tinggal menunggu hasil laga pamungkas grup B dan C untuk menentukan siapa saja 3 negara terakhir yang berhak lolos ke semifinal. Kedua laga itu tepatnya akan dimainkan pada Selasa tanggal 22 Juli tahun 2025. Timnas Indonesia U23 dijadwalkan bakal berjumpa runner-up terbaik dari grup B atau C. Namun, jika gelar runner-up terbaik berasal dari grup A, maka Garuda Muda akan langsung dipertemukan juara grup C, yang berpotensi pelatih tim nasional Timnas Indonesia U23, Gerald Vandenberg menyoroti lemahnya lini tengah Garuda Muda saat ditahan Malaysia 0-0 di laga terakhir grup A Piala AFF U23 2025. Menurut Vandenberg, gara-gara kerap kali kalah di lini tengah, Timnas Indonesia U23 kesulitan menyerang dan berdampak pada peluang gol yang tak terlalu banyak. Lemahnya lini tengah Timnas Indonesia U23 pun dinilai Vandenberg karena tidak adanya Arhan Fikri. Padahal, pemain Arema FC itu adalah motor serangan Timnas Indonesia U23 asuhan Vandenberg. Timnas Indonesia U23 harus puas bermain imbang tanpa gol melawan Malaysia U23 di Stadion Utama Gelora Bung Karno GBK Senayan, Jakarta, Senin, tanggal 21 Juli tahun 2025. Garuda Muda sejatinya tampil dominan, namun sayangnya mengalami kebuntuan karena tak ada satupun gol yang tercipta dari peluang yang didapat. Vandenberg mengakui bahwa itu adalah pertandingan yang sulit karena pertahanan Malaysia U23 bertahan sangat rapat. Kata dia, skuad Garuda Muda semakin kesulitan karena kehilangan sosok Arhan yang memiliki peran penting dalam mengkreasi. Saya kira hari ini pertandingannya sulit. Mereka bermain rapat dan defensif, lalu hari ini kami kehilangan pemain seperti Arhan Fikri padahal dia mampu bermain leluasa di antar lini, ujar Vandenberg dalam konferensi pers usai laga, Selasa tanggal 22 Juli tahun 2025.